Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Ayuning Tias dari Prodi PGMI kelas 2B PGMI. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motorik menurut beberapa ahli. Pengertian motorik berasal dari kata motor yang merupakan suatu dasar biologis atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Dengan kata lain, gerak adalah kulminasi dari suatu tindakan yang didasari oleh proses gerak motorik. Adapun menurut beberapa ahli, yaitu Horlock dan Wuryani, perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, otot yang terkoordinasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar motorik. Yaitu belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan dari akibat dari suatu perkembangan. Itu adalah pengertian dari belajar motorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis motorik. Jenis-jenis motorik yaitu ada dua. Yang pertama motorik kasar dan yang kedua motorik halus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fase perkembangan motorik. Fase perkembangan motorik yaitu dari usia 2-5 bulan bayi bisa berguling. Kemudian usia 5-7 bulan bayi bisa duduk tanpa bantuan orang lain ataupun orang tuanya. Yang kemudian ada usia 7-8 bulan bayi bisa berdiri tanpa berpegangan. Kemudian usia 10-14 bulan bayi bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Itu adalah sedikit dari fase perkembangan motorik. Bayi yang baru lahir tidak datang tanpa kemampuan apapun. Dia terlahir dengan refleks-refleks yang merupakan karunia Tuhan. Kadang-kadang orang tua bingung karena tidak tahu itu bagian dari sesuatu yang wajar pada bayi. Suka terkaget-kaget, genggaman yang sangat kuat, air liur yang banyak berkaitan dengan refleksnya pada saat menelan. Semua adalah bagian dari tahap perkembangan anak di usia 0-3 bulan ini. Di usia ini, salah satu tantangan utama juga biasanya berkaitan dengan tangisan. Kita seringkali panik dan menganggap tangisan adalah tanda bahaya. Padahal, tangisan bisa menunjukkan banyak sekali hal dan berkaitan dengan kebutuhan anak. Itu satu-satunya cara bayi berkomunikasi dengan dunianya. Akan ada waktu di mana ibu maupun ayah bisa membedakan makna masing-masing tangisan. Yang pasti, semua bayi di usia ini sangat memperhatikan respon dan juga raut muka orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dia sangat ingin bertemu dengan orang dewasa yang banyak tersenyum, sebetulnya sangat ingin dipeluk dan mendapatkan kehangatan dari orang tuanya di bulan-bulan awal kehidupannya. Bayi usia 4-8 bulan suka sekali memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, semua yang ada di sekitarnya. Apakah itu wajar? Jawabannya tentu iya. Itu bagian dari tahap perkembangannya. Apalagi yang wajar untuk anak usia ini sudah mulai bisa meniru, mengimitasi apa yang dilakukan orang tua. Melambai atau bermain ciluba bisa menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan. Karena apapun yang Anda lakukan sudah mendapatkan respon dari bayi yang kecerdasannya makin nyata untuk orang tua. Di usia 4-8 bulan ini, yang juga makin nyata adalah temperamen bawaan. Bayi sudah mulai bisa mengobservasi lingkungan dengan jauh lebih baik, mendengar suara petir atau mendengar suara anjing menggonggong akan menghasilkan reaksi yang berbeda antara anak dengan temperamen bawaan yang berbeda. Ada yang langsung kaget atau menangis keras, ada yang bersembunyi, ada yang kelihatannya cuek saja. Nikmati usia ini
untuk kemudian lebih mengenal bagaimana tahap perkembangan dan temperamen bawaan bayi Anda. Usia 8-12 bulan adalah petualangan yang luar biasa untuk bayi yang mobilitasnya sangat tinggi, mulai dari belajar merangkak, merambat, sampai berjalan. Pertumbuhan fisik yang luar biasa ini menyenangkan untuk orang tua, tetapi ada tantangannya karena kita seringkali hanya berpikir bahwa tahap perkembangan anak berkaitan dengan motorik dan fisiknya. Padahal di usia ini pula anak mulai belajar bermain pura-pura, mulai menirukan meminum sesuatu dari gelas mainan, mulai sebetulnya mengembangkan imajinasinya dengan mulai menggoda orang tua berpura-pura jatuh padahal sebetulnya dia sudah bisa melangkah misalnya. Di usia ini perkembangan sosial emosional juga ditunjukkan dengan pengenalan yang makin erat terhadap orang tuanya dan kekhawatiran pada saat berpisah atau berhadapan dengan orang baru. Jangan khawatir bila bayi Anda menunjukkan perilaku ini, karena itu justru menunjukkan perkembangan kognitif yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, motorik kasar. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Sedangkan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata tangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh dari perkembangan gerak motorik atau kemampuan motorik. Contoh kemampuan motorik kasar adalah menendang, seperti menendang, duduk, berdiri, berjalan, berlari, menaiki tangga atau menurunin tangga. Kemudian selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu contoh motorik halus, yaitu seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai dengan bentuknya. Itu adalah contoh dari motorik halus. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.